Halo semuanya, Hai hai hai, selamat datang di Mathpod. Mathematic Podcast. Seperti judulnya, Mathematic Podcast. Di podcast ini kita akan membahas mengenai materi matematika. Nanti akan fokus ke salah satu materi mengenai mata kuliah kalkulus Purbabanya. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri dulu yang memandu podcast kita kali ini. Perkenalkan, saya Reynaldi Huta Barat dan rekan saya Terminal Tauro. kami berdua akan memandu podcast kita pada kesempatan saat ini. Nah, seperti teman-teman yang sudah lihat, pada saat ini kita sudah mengundang narasumber-narasumber yang pastinya kece-kece dan luar biasa inspiratif. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka kenalanlah. Jadi kita akan kenalan dulu sama narasumber kita ini. Bisa dimulai dari saudari Diana, kemudian Ivana, dan dilanjutkan dengan Febrian. Dipersilakan. Halo semua, perkenalkan nama saya Diana Syaputris Momora dari jurusan Matematika Universitas Negeri Medan. Halo semua, perkenalkan saya Yohana Sitorus dari jurusan Matematika dari Universitas Negeri Medan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Febrian Tisnaga, jurusan Matematika dari Universitas Negeri Medan. Nah, sebelum kita kulik lebih dalam lagi, mungkin teman-teman di sini bisa menjelaskan apa sih itu limit? Oke, baiklah, di sini aku akan menjelaskan secara sederhana apa sih itu limit. Nah, jadi kalau kita mencari atau men-searching gitu di internet, di situ dicantumkan kalau di KBBI itu atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, limit itu diartikan sebagai batas atau peningkatan. Nah, jika di dalam matematika, limit itu dikatakan nilai yang didapatkan dari pendekatan pada suatu batas. Itu sih secara sederhananya. Nah, Yohana udah jelasin tentang penjelasan umum tentang limit. Nah, mungkin Yohana bisa menjelaskan secara spesifik tentang limit fungsi dua peubah. Mungkin Yohana bisa menjelaskan? Oke, baiklah. Berangkat dari definisi secara sederhana tadi, di sini aku akan mencoba menjelaskan limit fungsi dua peubah. Nah, dalam matematika, bentuk umum dari limit fungsi dua peubah itu dinyatakan dalam bentuk limit x, y menuju a, b di suatu fx, y yang sama dengan L. Nah, secara di mana dari bentuk umum tersebut dapat kita artikan sebagai jika suatu atau setiap epsilon lebih dari 0, terdapat delta lebih dari 0 yang berpadanan sedemikian sehingga jika norm x, y kurang a, b lebih dari 0 dan kurang dari delta, maka mutlak fx, y kurang L kurang dari epsilon. Nah, untuk interpretasi norm x, y kurang a, b ini, dikatakan bahwa x, y kurang a, b itu sama dengan akar dari x kurang a kuadrat ditambah y kurang b kuadrat, dan titik-titik yang memenuhi norm x, y kurang a, b lebih dari 0 dan kurang dari delta ini adalah semua titik-titik dalam lingkaran yang berjari-jari delta kecuali si titik pusat a, b. Nah, di dalam limit fungsi dua variabel ini, ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan untuk mendefinisikan fungsi dua variabel. Yang pertama itu, jalur pendekatan ke titik A, B tidak penting. Artinya bahwa jika jalur pendekatan yang berlainan menuju nilai-nilai L yang berlainan, maka limit tidak ada. Yang kedua, perilaku fx, y di titik A, B tidak penting. Bahkan fungsi fx, y tidak harus terdefinisi di A, B sebagai akibat dari pembatas norm x, y kurang A, b lebih dari 0. Yang ketiga itu ada definisi diekspresikan sedemikian sehingga dapat diperluas ke fungsi 3 variabel atau lebih dengan menggantikan x, y dan a, b dengan x, y, z dan a, b, c. Itu sih yang bisa saya jelaskan mengenai materi limit fungsi 2 variabel. Nah, kan udah dijelasin nih sama Yohana. Kan kayaknya nggak afdol sih kalau nggak ada penjelasan tentang soalnya. Mungkin dari narasumber kita bisa menjelaskan atau memaparkan sebuah contoh soal. Baiklah, di sini saya akan memaparkan satu contoh soal mengenai materi limit fungsi dua variabel, yang mana soalnya hitunglah limit berikut jika ada limit x, y menuju 1,1, 2x kuadrat dikurang xy dikurang y kuadrat per x kuadrat dikurang y kuadrat. Nah,
solusi dan penyelesaian dari soal ini, ternyata dalam kasus ini fungsi tidak kontinu pada titik yang ditanyakan, yaitu pada titik 1,1, karena kita akan berhadapan dengan pembagian oleh 0. Namun, ini tidak berarti bahwa limit tersebut tidak ada. Banyak kasus di mana fungsi yang diberikan tidak kontinu pada titik yang kita cari, tapi ternyata limitnya ada. Nah, di sini kita bisa memfaktorkan baik pembilang dan penyebutnya, sehingga kita peroleh sebagai berikut. Limit X, Y menuju 1,1, 2X kuadrat dikurang XY dikurang Y kuadrat per X kuadrat dikurang Y kuadrat. Kita faktorkan menjadi limit X, Y menuju 1,1, 2X tambah Y dikali X kurang Y per X kurang Y dikali X tambah Y. Menjadi limit X, Y menuju 1,1, 2X tambah Y per X tambah Y sama dengan 3/2. Nah, tadi kan udah ada pembahasan, udah ada contoh soal juga. Nah, mungkin dari narasumber kita bisa memaparkan fungsi limit ini dalam kehidupan sehari-hari bisa digunakan untuk apa aja sih? Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan limit dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi limit ini merupakan bagian dari matematika yang fungsinya itu banyak sekali kita jumpai dalam kehidupan kita. Misalnya nih, yang baru terjadi ya, gempa bumi di Cianjur. Kalau yang kita tahu gempa bumi itu pasti ada titik pusat yang menyebabkan terjadinya gempa bumi kan. Kayak misalnya yang di Cianjur ini pasti ada titik pusatnya. Jadi seperti yang kita tahu juga gempa bumi yang di Cianjur ini kan masih ya bakalan ada gempa bumi susulan yang pastinya akan berdampak pada penambahan jumlah korban. Untuk mengurangi penambahan jumlah korban ini, pemerintah juga sama masyarakat itu kan antusias bagaimana cara menguranginya. Yang pastinya itu menjauh dari titik pusat gempa bumi. Jadi untuk mengetahui batasan dari titik pusat gempa bumi ini juga sebenarnya menggunakan penerapan limit yang mengetahui bagaimana batasan dari titik pusat ini sampai mana, sejauh mana masyarakat harus menjauh dari titik pusat ini menggunakan penerapan limit. Kemudian ada juga ya yang sampai sekarang masih belum selesai kasusnya, yaitu COVID. Jadi untuk mengetahui penambahan atau perkembangan ataupun penurunan dari jumlah yang terkena COVID ini juga menggunakan penerapan limit. Kemudian ada juga di bidang kimia misalnya itu untuk mengetahui pembuatan tanggal kadaluarsa makanan. Kemudian kalau di bidang ekonomi itu ada untuk menghitung biaya rata-rata dan juga bunga. Dan kalau untuk di bidang fisika itu ada biasanya digunakan untuk menghitung kecepatan jatuhnya suatu benda atau kecepatan suatu kendaraan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya limit ini yang merupakan bagian dari materi kalkulus tuh banyak itu memiliki peranan yang sangat-sangat banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sih yang bisa aku jelasin. Wah, ternyata banyak banget ya fungsi dari limit itu sendiri. Ini pastinya teman-teman semakin tahu lagi nih mengenai materi kalkulus banyak yang pastinya fokusnya ke limit. Nah, kita sepertinya pembahasannya hampir selesai nih Mina. Kita sudah di penghujung acara. Jadi sepertinya kita memerlukan kata-kata motivasi ya dari narasumber kita ini. Bener. Jadi mungkin perwakilan dari narasumber kita bisa nggak sih memberikan kita itu kata-kata motivasi biar kita lebih semangat lagi. Perwakilan saja, dipersilakan. Oke, jadi kata-kata motivasi yang bisa saya berikan kepada semua penonton, jika orang-orang tidak percaya bahwa matematika itu sederhana, maka ia tidak menyadari betapa rumitnya hidup ini. Wah, luar biasa sekali nih motivasi dari narasumber kita. Semoga dengan motivasi tersebut bisa menambah semangat kita lagi untuk belajar, yang pastinya belajar matematika. Dan harapan kita, semoga podcast kita kali ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan di penonton di rumah. Kan? Nah, terima kasih untuk ketiga narasumber kita, dan terima kasih juga untuk para penonton yang udah setia dengerin kita dari awal sampai akhir. Nah, saya Hermina Tauro dan rekan saya, Engalita Barat. Kami berdua pamit undur diri. Sayonara. Bye guys.